Selamat bertemu kembali dengan saya, Indrajani, subjek konten spesialis Universitas Bina Nusantara. Pada saat ini, saya akan membawakan tentang materi perancangan basis data atau database design. Materi ini terdiri dari 4 section dan 10 modul. Seksi pertama, database design overview, di mana di dalamnya terdapat modul what is database design. Kedua adalah data and database administrator for your career. Section 2 adalah database system development lifecycle stage, di mana di dalamnya terdapat 3 modul, yaitu main stage of database system development lifecycle, kemudian main phases of database design, conceptual, logical, and physical design. Yang ketiga adalah evaluate and select a DBMS. Section 3, fact finding techniques, di mana di dalamnya terdapat 2 modul, yaitu when fact finding techniques are used in the database application lifecycle, kemudian types of fact finding technique. Section terakhir yaitu database design methodologies, terdiri dari 3, yaitu conceptual database design, logical database design, dan physical database design. Modul 4, main phases of database design, conceptual, logical, and physical design. Tujuan dari modul ini adalah mahasiswa memahami tahapan dari perancangan basis data, yaitu conceptual, logical, dan physical design. Tahapan conceptual of database design ini terdiri dari identify entity types, yaitu mengidentifikasi tipe dari entitas. Contohnya adalah entity name staff, kita deskripsikan sebagai karyawan dari suatu organisasi, di mana aliasnya adalah employee, atau nama lainnya adalah employee. Occurrence-nya adalah setiap anggota dari staf yang bekerja pada suatu organisasi itu berada di satu bagian cabang dari perusahaan tersebut. Tahapan berikutnya adalah identify relationship type, yaitu kita mengidentifikasikan hubungan antara entitas satu dengan entitas lainnya. Kita akan buat 5 kolom, dengan kolom pertama adalah entity name, keduanya adalah multiplicity, ketiganya adalah relationship, keempat multiplicity, dan terakhir adalah entity name. Contohnya di sini adalah staff. Staff memiliki hubungan dengan staff yang lain. Jadi entity name-nya adalah staff, multiplicity-nya adalah 0 sampai 1, mensupervise staff, sementara hubungan kebalikannya itu adalah staff 0 sampai 10 misalnya disupervisi oleh staff yang lain. Berikutnya adalah mengidentify and associate attributes with entity or relationship type. Di sini kita membuat 6 kolom, di mana headernya terdiri dari entity name, attributes, description, data type and length, nulls, dan multi-value. Contohnya di sini adalah entity name-nya adalah staff, di mana staff tersebut memiliki atribut staff number, name, first name, last name, position, sex, and date of birth. Masing-masing atribut itu dideskripsikan. Contohnya adalah staff no. Staff no kita deskripsikan dengan staff number atau nomor staff. Kemudian data type dan panjangnya adalah 5 karakter. Karena dia sebagai key, maka tidak boleh nulls.
nullsnya diisi dengan 0, kemudian staff node tersebut berisi satu value, maka multi value-nya diisi dengan 0. Kemudian untuk name, first name juga demikian. Panjang dan tipenya kita set 15 karakter, nullsnya 0 dan multi value-nya 0. Lname, data type dan length-nya 15 variabel karakter, nullsnya 0 dan multi value-nya 0 juga. Position, kita deskripsikan dengan jabatannya. Panjang dan tipe datanya adalah 10 karakter. Kemudian nullsnya diisi dengan 0, kemudian multi value-nya 0. Kemudian sex diisi dengan jenis kelamin. Panjang dan tipe datanya 1 karakter, M atau female, atau laki-laki atau perempuan. Nullsnya untuk seks ini bisa diisi dengan yes, artinya boleh tidak ada isiannya. Kemudian multi value-nya no. DOB atau date of birth adalah tanggal lahir dari staff tersebut. Tipe data dan panjangnya adalah date. Kemudian bisa saja dikosongkan. Maka nullsnya yes, kemudian multi value-nya no. Berikutnya adalah menentukan atribut domains. Setelah atribut domains-nya ditentukan, maka kita bisa menentukan candidate, primary, dan alternate key atributnya. Candidate key adalah calon dari primary key, sedangkan primary key adalah atribut yang menandakan suatu keunikan pada baris di tabel tersebut. Contohnya, untuk tabel staff no itu adalah primary key. Kemudian alternate key adalah atribut yang tidak dipilih menjadi primary key. Setelah itu, tahapan berikutnya adalah mempertimbangkan pengembangan dari konseptualnya. Namun, pertimbangan ini merupakan langkah yang opsional. Lalu kita memeriksa model yang sudah terbentuk itu apakah redundansi, apakah tidak. Kemudian memvalidasi model konseptual tersebut dan mereview model tersebut dengan user. Pada konseptual ini dihasilkan 3 entity relation, yaitu ER konseptual awal, di mana semua entitas akan dihubungkan dengan entitas yang lain. Kemudian ER dengan primary key, di mana kita sudah menentukan mana candidate, mana primary dan alternate key, sehingga dihasilkan ER konseptual primary key. Dan terakhir adalah ER konseptual dengan pathway, di mana di sana ditunjukkan hubungan antara entitas yang satu dengan entitas yang lain lebih jelas lagi. Logical of database design. Di sini ada beberapa step, yaitu pertama adalah memvalidasi hubungan dengan normalisasi. Normalisasi di sini dibagi atas bentuk tidak normal, bentuk normal 1, bentuk normal 2, dan bentuk nomor 3. Walaupun kita memiliki bentuk normalisasi itu sampai tingkat 5, namun untuk yang bentuk normalisasi tingkat 4 dan 5 itu jarang digunakan, serta yang BCNF. Setelah kita melakukan langkah-langkah normalisasi, maka kita mendapatkan tabel-tabel yang sudah normal. Setelah itu, kita bisa mengecek integrity constraint-nya, di mana kita memeriksa apakah ada satu kesalahan di dalam
integrity, null integrity, kemudian referential integrity, dan integrity yang lain. Logical, perancangan database, perancangan basis data logical terdiri dari pengecekan hubungan dari model logikalnya, kemudian memvalidasi dengan normalisasi. Normalisasi yang kita kenal itu ada beberapa jenis, yaitu bentuk tidak normal, kemudian kedua adalah bentuk normalisasi 1, kedua adalah bentuk normalisasi 2, ketiga adalah bentuk normalisasi tingkat 3, keempat adalah bentuk normalisasi tingkat 4, kelima adalah bentuk normalisasi tingkat 5 dan BCNF. Namun yang sering kita gunakan sampai 3NF. Perbedaan antara UNF, 1NF, 2NF, dan 3NF adalah pada waktu UNF adalah memindahkan, memetakan dari form atau report yang ada ke dalam suatu bentuk notasi atau bentuk tabel. Kemudian diubah ke bentuk 1 dengan menghilangkan duplikasi, menambahkan primary key, kemudian menghapus hal-hal yang nantinya tidak akan disimpan ke dalam tabel. Contohnya adalah perhitungan, kemudian urutan-urutan. Dan di normalisasi 1 itu sifatnya adalah full dependency, jadi semuanya bergantung penuh. Sedangkan bentuk normalisasi tingkat 2 itu adalah di mana setiap atribut itu memiliki hubungan partial dependency. Juga apa yang sudah tidak duplikasi di dalam 1NF dipecah kembali menjadi header dengan detailnya. Di bentuk normalisasi tingkat 3 itu sifatnya adalah transitive dependency. Jadi kita membuat beberapa tabel dari header, dari detail. Dan setelah itu dibuat ER-nya untuk memeriksa apakah hasil normalisasi itu valid atau tidak. Nah, setelah proses normalisasi, maka kita mendapatkan tabel-tabel yang sudah normal. Namun kita tetap harus memeriksanya, memvalidasinya, memvalidasi hubungannya dengan transaksi-transaksi user. Setelah itu kita mengecek integrity. Di sini yang dicek adalah apakah null integrity, apakah referential integrity, apakah integrity constraint yang lainnya. Kemudian setelah itu baru direview model logikalnya dan kemudian digabungkan dengan model yang lainnya. Namun step ini lebih bersifat opsional. Setelah itu diperiksa untuk kedepannya seperti apa. Hasil dari logical of database design ini adalah suatu R logical. Pada tahapan physical of database design ini terdiri dari design based relation, kemudian design representation of derived data, dan ketiga adalah design general constraint-nya. Lalu step berikutnya adalah desain dari organisasi dan indeksnya, desain user view, desain dari security mekanismenya, kemudian mempertimbangkan redundansinya seperti apa, dan monitoring. Demikianlah modul 4 ini. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi para pendengar semuanya. Sampai jumpa.